datang di Ngobang, ngobrol bareng mahasiswa. Yeay. Hari ini ada apa nih Di? Kita kayak prepare banget ini. Iya, kayaknya kita bakal ngadain podcast di hari ini. Bareng siapa kali ya? Kebetulan kita kedatangan tamu spesial nih. Yang kebetulan dia mahasiswa psikologi Mercubuana Yogyakarta. Nah, di samping itu dia juga bukan hanya sebagai mahasiswa biasa gitu, tapi dia sebagai mahasiswa spesial lah, bisa dikatakan seperti itu. Karena latar belakang dia yang notabene-nya dia sebagai ketua dari himpunan mahasiswa psikologi Mercubuana di tahun ini. Wah, keren juga temen Gak sabar kan pasti. Gak sabar. Nah, kalau lu ngundang temen juga, gue juga mau ngundang temen dong. Oke, siapa tuh? Nantinya gue juga bakal ngundang temen juga mahasiswa psikologi dari UMBY, sekaligus juga wakilnya nih. Jadi kalau misalnya lu diam-diam udah ngundang ketuanya, gue juga ngundang wakilnya dong, kayak gitu. By the way, hari ini kita lagi di mana nih, Di? Kebetulan kita ada di salah satu coffee shop di Yogyakarta, tepatnya di Condong Catur. Yang itu namanya Custom nggak sih di sini? Oh, nah, bentar. Oke, jadi hari ini selain kita mau ngobrol bareng sama teman-teman kita tadi yang lu sebutin nih, dan gue juga udah ngundang temen nih, kita juga sekalian healing kali ya dia. Kayak kan tugas kuliah banyak ya, dan ya kita ngobrol-ngobrol santai juga deh sama mereka sambil minum kopi kayak gitu. Kebetulan gue akhir-akhir ini sering stres gitu ya, karena beban akademik kan, banyak tugas numpuk. Nah, gue pengen nyari pencerahan lah dari mahasiswa-mahasiswa yang kita sebutin tadi gitu. Kayaknya pas banget sih waktunya. Kayak gimana kalau misalnya kita undang aja nih mereka sekarang, langsung biar aja ya. biar nggak terlalu lama nih. Udah datang belum sih mereka tuh? Udah datang belum sih? Oke, kita undang ya semuanya. Yuk, tepuk tangan. Oke, tadi kita udah bicara kalau kita mau ngundang temen kita nih. Yeah. Nah, sekarang mereka udah datang. Halo, mungkin. Guys. Halo guys. Oke, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih, gitu. Oke nih, teman-teman perkenalin, namaku Made Sayoga Perbasuara. Teman-teman bisa manggil aku Made, manggil Sayoga, manggil Perbasuara, apa aja boleh bebas. Manggil sayang boleh nggak, Mas? Boleh sih. Jangan dong nanti Iya, takut ada boleh. yang marah. Oh iya. Kebetulan belum sih. Oh. Nah, boleh nih kalau ada yang anak himpunan lagi kan, ketua. Gue, kalau Nanti aku ke Bali deh. ke Bali. Bali. Tuh diajak traveling, vacation ya. Killing. Kalau mbaknya nih, mbaknya. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Anissa Indah Septiana. Biasanya dipanggil Ica boleh, Indah boleh, Septiana boleh, yang penting jangan Anissa ya. Tapi emang indah sih, indah banget. Aduh jangan gitu jadi malu. BTW teman-teman semuanya, kita sudah mematuhi protokol kesehatan dan juga sudah vaksin kan teman-teman semuanya. Boleh dong. Jadi kita Ya, mungkin ngap banget. kita bisa ngelepas masker ya. Oke. Tuh kan dia ganteng-ganteng kan, cantik jadi. Oke. Sudah melepas masker. Jadi aku sama Aldi nih pengen tahu nih dari sisinya Sayoga dan juga Ica yang kebetulan mahasiswa psikologi sekaligus juga sekarang lagi menjabat di himpunan psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Kalian saat ini kesibukannya apa aja gitu? Kalau aku sih kesibukannya sebenarnya nggak sibuk sih ya. Aku tuh malah tidak merasa sibuk sebenarnya. Kenapa gitu tuh? Kenapa gitu? Karena aku menjalankan ya apa yang memang udah ya aku pengen dan aku butuhin gitu loh. Jadi kalau dibilang saat ini kegiatannya apa gitu ya. Yang pertama ada kegiatan ini di himpunan, terus ada ya kita sebagai mahasiswa, terus ada ya kegiatanku di asrama. Kebetulan kan aku juga tinggalnya di Jogja di asrama Bali gitu. Beli guys, beli. Kalau Ica sendiri? Oke, kalau aku kegiatannya ya bukan kesibukan. Kalau kegiatan aku yang pertama itu kuliah sebagai mahasiswa di psikologi, dan untuk
selanjutnya aku di sini organisasi juga, dan selanjutnya organisasi juga di luar. Oh, banyak nih Banyak kegiatannya banget ya. nih. Nggak ngerasa apa ya, kalau istilahnya dalam psikologi itu burnout gitu, capek gitu. Ya, kalau mungkin burnout itu pasti pernah sih kayak ngalamin stres gitu kan, karena semuanya tuh kerjaan tuh datang secara berlangsungan gitu. Cuman kembali lagi ke kitanya gitu, kita udah paling penting itu ngenalin diri sendiri. Kalau kita udah kenal dengan diri kita sendiri, kita tuh tahu cara untuk menangani hal tersebut gitu. Jadi lebih mulus lah jalannya gitu. Perbanyak healing, jangan hilang. Oh iya. Mungkin kalau nggak bener nih, kalau misalnya butuh ini playlist buat healing ada dong di Oh iya, akun kemarin IG-nya. baru kita bikin ya. Iya, di Spotify-nya himpunan tuh ada tuh. Nah itu aku bagus. tiap malam denger itu kan, makanya kan lebih tenang gitu kan pikiran Promosi nih, kan. guys. Promosi. Tapi kalau saya sendiri pernah nggak burnout kayak gitu? Iya pernah sih, cuman ya puji syukur masa aku burnout tuh nggak sampai lama-lama banget gitu lah. Dan juga Sebelum masuk lebih jauh tentang psikologi gitu kan, aku ada pertanyaan nih. Kenapa sih kalian masuk ke jurusan psikologi gitu? Kenapa kalian tertarik dengan psikologi gitu? Ya. Apa itu cuman kalian pelarian dari jurusan yang lain apa gimana gitu? setelah aku mikir-mikir ya, ini setelah aku jadi mahasiswa psikologi gitu loh, aku memang punya ketertarikan gitu dari SD, ngelihat lingkungan sekitarku, lingkungan sosial di tempat-tempat umum gitu. Kok ada misalnya orang itu dia berperilaku seperti ini, tapi kenapa aku enggak gitu loh, di situasi yang sama kenapa kok dia bisa A ternyata aku B gitu loh. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya udah muncul dari kecil gitu, dan ternyata memang pas kenanya di psikologi, dan banyak hal-hal yang aku pertanyakan dulu waktu kecil tuh terjawab di psikologi gitu sih. Jadi ya tertarik lah tentang perilaku orang gitu ya, kenapa orang bisa kayak gini. Kalau dari Mbak Ica gimana? Oke, kalau dari aku awalnya masuk psikologi tuh nggak ada niatan sih sebenarnya awalnya, cuman makin kesini aku jadi dapat pelajaran gitu. Aku jadi bisa kenal diri sendiri, kayak aku bisa lebih paham aku tuh kalau misalkan baru stres itu aku butuh apa gitu. Aku nanggepin suatu masalah tuh aku harus kayak gimana gitu. Jadi lebih ngerasa deket sama diri sendiri gitu. Dekat sama diri sendiri itu penting loh jadi kayak kalau misalnya kita nggak tahu diri kita sendiri ya mau kita keluar pun kita ketemu orang ya kita tetap nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita nggak kenal sama diri kita sendiri ya kan. Nah, tapi aku punya pertanyaan nih buat mereka berdua. Kalau kalian ini tadi yang seperti dibahas Aldi, kalian mahasiswa psikologi, belajar tentang diri sendiri juga, belajar juga tentang lingkungan dan segala macamnya. Apalagi sekarang ini lagi ada di organisasi juga sebagai mengarahkan teman-temannya juga. Pernah nggak sih kalian rasanya pengen ngapa-ngapain itu kadang agak sulit gitu loh untuk membagi waktunya. Jadi kalau dari kalian cara bagi waktunya tuh kayak gimana sih? Manage waktunya gitu ya? Time management gitu. Oke. Ya aku penasaran juga sih, gimana sih? Aku sebagai mahasiswa biasa aja kadang suka ngeluh gitu tentang sibuk banget sih hari ini, capek banget gitu. Nah aku penasaran nih, gimana sih kalian? Oke, kalau kayak gitu, biasanya aku tuh bikin to-do list gitu loh setiap harinya. Jadi aku tuh bikin to-do list dari pagi, dari aku bangun tidur sampai aku mau tidur lagi. Aku tuh bikin to-do list hal apa aja yang mau aku lakuin gitu. Jadi nanti di situ tuh aku juga bikin skala prioritas juga dari hal yang paling penting banget harus dikerjain sampai yang itu tuh deadline-nya itu masih lama gitu. Kayak misalkan tugas nih kan yang harus diutamakan walaupun kita sebagai anak organisasi, tapi tujuan kita itu yang utama adalah kuliah gitu. Jadi tugas kita harus diselesaikan terlebih dahulu, tapi tidak memungkiri juga kita mempunyai tanggung jawab juga di organisasi gitu. Jadi selanjutnya baru aku ngerjain kerjaan di organisasi gitu. Nah selanjutnya yang terakhir itu biasanya aku waktu untuk aku sendiri sih, spend time. Berarti prioritasnya tuh kuliah atau organisasi? Untuk prioritas itu di skala prioritas sih, tetapi yang pertama itu kuliah dan yang kedua itu baru organisasi.
Iya, benar banget. Jadi yang penting itu kita sadar gitu loh, apa peran kita di lingkungan sosial ini. Kalau misalnya aku kan jadi ada dua ya kan, peranku sebagai mahasiswa dan peran sebagai ketua juga di organisasi. Nah, karena ada dua peran ini, gimana caranya kita untuk membagi waktunya sebaik mungkin gitu loh. Dalam hidup kan kita pasti harus paling nggak bisa kita memanajemen waktu dan segala macam, kan dari sana kita belajar kepemimpinan gitu loh. Paling nggak kita bisa memimpin diri kita sendiri dari hal yang paling kecil itu ya, belajar kita untuk memimpin waktu kita sendiri gitu sih. Kalau kalian nih semisal pasti kan selain diri sendiri pengen juga nih ada yang support dan segala macemnya kayak gitu. Nah, kalian udah untuk diri sendiri mungkin emang dari diri sendiri yang akan melakukan hal tersebut gitu loh. Tapi untuk teman-teman ngelihat kesibukan kalian sekarang nih, maksudnya untuk ngatur waktunya oke, udah, tapi kan kadang pengen main dan segala macamnya kayak gitu. Teman-teman gimana nih tanggapan yang ngeliat kalian ada kegiatan banyak? Ayang, kayak ayang. gitu. Ayang gimana? Ayang, ayang. Aduh, Banyak punya sih ayang ayangnya nggak? ini. Ada cabang Sleman, cabang Bantul ya kan. Cabang Gamping. Kita gimana tuh? Bercanda. Oke, aku dulu. Kalau aku ya membagi waktunya ya, yang paling penting kan kita tahu mana prioritas kita gitu loh. Jadi kalau aku membaginya prioritas itu, yang mana hal yang benar-benar nggak bisa kita tinggalin nih. Misalnya aku mau memimpin rapat, kan pasti harus ada aku di sana gitu loh. Nah, misalnya bisa dalam suatu waktu tabrakan sama temen nongkrong, ya abis rapat aku nongkrong ya aku menyusul gitu loh. Jadi kita yang ngatur waktu kita sendiri sebaik mungkin gitu sih. Nggak capek tuh. Iya. Enggak sih, kalau aku ya nyaman-nyaman aja, enjoy aja gitu loh. Karena aku ngelakuin hal itu tadi, aku ngelakuin hal yang memang benar-benar aku pengenin gitu loh. Memang aku pengenin dan memang sesuai dengan kebutuhanku juga gitu loh. Tapi ya dia itu hal itu tersebut juga didukung sama lingkungan dong pastinya, Iya, ya kan? betul. Teman-teman yang suportif, teman-teman Iya, betul. yang mau mengerti keadaan kita. Jadinya ya nggak bakalan kita juga stress out kayak oh temen mau nongkrong mau kuliah mau rapat segala macem, pasti ya mereka mengerti lah. Ya penting, benar, paling salah satu juga yang penting ya dalam misalnya dalam kehidupan kita kan, selain diri sendiri kita nih juga yang menyadari, tapi dari teman-teman lingkungan kita juga harus supportnya sebaik itulah gitu. Harus menyadari juga bahwa oh temennya ini ada kegiatan seperti ini gitu loh. Jadi ya puji syukur sih dari lingkunganku juga yang sampai saat ini masih yang mendukungku juga untuk menjadiku sampai saat ini gitu loh. Oke, kalau dari Ica sendiri nih, dari sebagai mahasiswa psikologi juga, tadi juga saya udah ngomong soal organisasi juga, cara membagi waktunya juga. Gimana sih ngasih pengertian ke orang-orang terdekat juga, karena kesibukan yang terlalu padat kan. Tadi juga ada kegiatan dari kampus, kegiatan dari eksternal, itu gimana nih cara ngasih pengertian ke mereka? Oke, alhamdulillahnya nih dari lingkungan aku, mulai dari keluarga, mulai dari temen, itu tuh mereka tuh nggak yang protes gitu loh Pak. Kamu sibuk terus sih ini itu gitu, karena mereka itu udah apa ya istilahnya itu menghargai keputusan kita gitu, karena udah teman-teman aku juga udah pada saling dewasa gitu, kita juga per individu udah punya pilihan masing-masing gitu, jadi nggak ada yang kayak kamu sibuk banget sih nggak pernah main sekarang gitu, karena sekarang pun walaupun aku banyak kegiatan itu tuh aku juga tetap masih sempat kumpul sama keluarga, masih juga tetap kumpul sama teman-teman juga gitu. Justru malah dari orang-orang yang nggak deket sama aku gitu loh, yang kayak kok kamu kelihatannya sibuk banget sih gitu. Terus aku mau nanya lagi nih, Di. Sebenarnya banyak banget nih di kepala aku. Gak apa-apa, sampein aja. Soalnya- Nggak keberatan kan kalian? Soalnya mumpung nih ya, ini buat teman-teman, aku mau ngasih tahu lagi nih ya. Sayoga dan Ica ini adalah ketua dan wakil ketua kita di Himpunan Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Yang pastinya kalian tahu sendiri kegiatan kita di himpunan tuh banyak. Mungkin buat teman-teman yang mau ikut event-event dari boleh. HMPS boleh banget kan kayak gitu. Dibantu ya guys, Iya, mohon Itu bantuannya. gimana kalau ada
ikut itu gimana? Iya. Oke, biasanya itu dari pihak panitia nanti itu akan biasanya share poster atau video gitu untuk open recruitment gitu. Nah, nanti di situ akan dijelaskan gitu mengenai kayak persyaratan, terus dari timeline pendaftarannya gitu lah. Nanti kalian bisa ikutin aja rules yang ada di poster itu, dan kalau Iya, misalkan betul. ada yang ingin ditanyakan, nanti ada narahubungnya di situ. Jangan lupa hubungi narahubungnya dan tetap stay tune di IG HMPS. Iya, pokoknya tetap pantau ya guys. Benar. IG himpunan Banyak psikologi. informasi juga di IG, di YouTube, ya kan? Benar. Ada ngobam. Betul. Di Instagram juga ada playlist, ada informasi-informasi juga. Jadi teman-teman jangan lupa untuk follow dan subscribe. Udah berpengalaman nih gue jadi kayak YouTuber kayak gini ya kan. Nah, tadi juga Ica udah nyampein informasi tentang event-event yang ada di HMPS ya kan, di berkaitan juga dengan time management juga nih tadi kan, dimana HMPS juga punya banyak kegiatan yang menarik semuanya. Nah, nanti di situ juga kita bakal belajar time management kayak gitu. Iya, belajar kepemimpinan. Kepemimpinan juga, terus ketemu sama Relasi. relasi yang baik kayak gitu. Nah, kalian sekarang lagi ada di organisasi nih, terus juga lagi kuliah nih, kuliah psikologi lagi. Kira-kira ada nggak sih dari pelajaran yang ada di perkuliahan, bangku perkuliahan, bisa diterapin gitu di organisasi, kayak tiba-tiba kita ngeliat karakter orang nih, kita ngeliat karakter orang, terus kayaknya nih nyambung deh sama yang diajarin di sebelumnya kayak gitu. Iya. Mungkin ada? Iya, sangat Kayak- ada sih. Kayak pengaplikasian dari teori gitu Iya. loh. Iya, sangat ada Itu karena apa contohnya? contohnya gini, hal yang paling mendasar dalam psikologi itu kan pandangan psikologi kan menganggap bahwa setiap manusia itu memiliki keunikannya masing-masing, setiap Iya. individu punya keunikan masing-masing. Nah, kita di himpunan periode ini kan ada 42 orang, dan ke-42-nya itu juga memiliki karakter dan keunikannya masing-masing gitu loh. Jadi semisalnya kalau dia punya pribadi yang A, kita bukannya yang menilai dia seperti apa, tapi kita berpandangan bahwa dia memiliki keunikan ini, sehingga kita bisa menghargai setiap individu yang ada di himpunan gitu loh. Termasuk juga ini kita terapkan di lingkungan luar gitu loh. Artinya kita terapkan dulu di organisasi, kita terapkan pada seluruh mahasiswa, kita terapkan juga di masyarakat gitu loh. Artinya memang betul-betul kita ingin menjadikan tiap individu di masing-masing kita di himpunan maupun nanti ke mahasiswa yang lainnya itu menjadi individu yang unggul gitu loh, yang memiliki mindset yang unggul gitu loh. Gua mau tahu Yok, ini tujuan kalian tuh apa sih sebenarnya di organisasi gitu? Apa cuman sekedar buat nyari status di kalangan mahasiswa Oke, atau oke. buat pengen cari tahu aja gitu? Atau gimana sih? Oke, rasa keingintahuan itu pasti ada gitu loh. Tapi besar doronganku itu sebenarnya karena memang dari dulu aku tuh suka orangnya bersosial gitu loh. Terlebih aku di masyarakat dan segala macam. Nah, di perkuliahan aku menemukan himpunan ini ya menjadi tempatku gitu loh. Selain juga kita nambah relasi dari manfaatnya ya. Terus ada manfaat lainnya gitu loh. Misalnya kita menerapkan yang kayak tadi dibilang Ica, kita bisa menerapkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di perkuliahan itu menjadi bermanfaat bagi orang lain gitu loh. Kita bisa mewujudkan ide-ide kita ini menjadi sebuah kegiatan-kegiatan juga yang berdampak bagi orang banyak gitu loh. Nah, hal-hal seperti itulah yang mendorong aku, membuatku jadi yang gak ada beban, jadi enjoy aja gitu loh. Terus lanjut dulu. Kayaknya lu banyak pertanyaan banget nih. Iya, gue kayak banyak banget kepo sih sebenarnya. Kayak gini sih, salah satunya soal organisasi tadi ya. Kita tuh pernah, pasti teman-teman mungkin pernah melihat video yang viral nih soal anak organisasi yang nantinya dalam artian nantinya waktu lulus nih nggak akan dapat apa-apa, yang kayak cuma sekedar disuruh-suruh doang, nanti ngeluarin uang dan segala macemnya. Menurut kalian stigma itu kayak gimana sih? Gitu. Oke, stigma kayak gitu tuh
sering nempel di anak-anak organisasi gitu ya. Iya kan, pasti kayak, "Ih, lo anak organisasi ya, buat apa sih nanti ikut organisasi gitu?" Justru ikut organisasi itu manfaatnya banyak banget loh, bisa diaplikasiin waktu kita kerja gitu. Yang pertama itu kemampuan kita berkomunikasi gitu. Kalau misalkan kita itu udah sering ngobrol gitu atau sering ngomong di depan umum di organisasi, kan pasti mau nggak mau kita harus dituntut untuk ngobrol di depan umum gitu. Nah, nanti lama kelamaan karena udah sering terlatih, waktu kerja itu kita udah gampang gitu. Apalagi waktu di pintu pertama kita mau cari kerja, yaitu wawancara gitu, itu udah kayak mulus lah jalannya Iya. gitu. Dan terus yang kedua itu relasi gitu kan. Relasi itu kita perlu dan penting banget sih untuk kita masa depan gitu. Kan kita nggak ada yang tahu nih, siapa tahu nanti Sayoga bakal jadi CEO atau apa Amin, gitu amin, kan. amin, langsung kare. Siapa tahu nanti dari anak HMPS yang angkatan 21 mau cari kerjaan gitu. Terus bisa ada nih, udah ada kenalannya Sayoga gitu. Nah, kan jalur dalam gitu ya. Iya. Halal kok. Ya bener. Tapi ya teman-teman, percaya aja sih kalau misalnya apa yang kita lakuin sekarang mungkin bukan nggak ada bentuk fisiknya, tapi pasti nanti apapun itu pasti impactnya akan ada gitu ke depannya Iya, gitu. betul. Apa yang kita lakuin saat ini kayak gitu. Ibaratnya kita membangun pondasinya dulu di Iya. awal kan. Terus aku nambahin dari Ica ya, beri sharing lah sama teman-teman dari sudut pandangnya sejarah organisasi mahasiswa. Nah dulu kan ada Ormawa namanya. Nah jadi tujuan awalnya dibentuk Ormawa itu selain juga untuk apa ya, meningkatkan daya kritis mahasiswa, di sana juga sebagai wadah kita gitu, sebagai ya ini mahasiswa kan kita belajar tentang teori-teori di kampus dan segala macam. Nah di organisasi inilah diharapkan kita bisa mewadahi mahasiswa tuh untuk mendorong daya kreativitasnya, untuk mendorong kemampuannya, mampu menerapkan ilmunya di masyarakat, bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain gitu. Jadi banyak banget sih sebenarnya manfaatnya kalau ikut organisasi gitu. Bener banget. Organisasi itu banyak manfaatnya karena kalau nggak ada manfaatnya, Pengen juga iya, itu masuk organisasi. gue juga. Iya, kok Kalau- sama ya baju kita ya? Oh iya, Kok tadi bisa ya? tadi pinjam sama anak sebelah. Iya. Kebetulan. Iya. Merah apa ya ini? Soalnya gini, biar kita tuh kayak apa namanya seragam gitu. Oh iya ya, oke oke. Gitu. Tapi semisal kalau kami pengen masuk organisasi gitu gimana caranya? Langkah awalnya lah Iya, istilahnya. langkah awal. Oke, yang pertama itu dari aku menyadari potensi kita itu di mana gitu loh. Jadi sebelum kita melangkah ke hal yang lebih besar, pertama tuh harus dari niat dulu. Niat kita ini kemana gitu sih, gitu loh. Jadi cita-cita kita yang besar diawali dengan niat kita yang mantap, terus lakukan itu, gitu loh. Harus berani bertanggung jawab, tahu risikonya apa dan segala macam. Kalau misalnya ada rintangan tantangan kita gagal, coba lagi gitu loh. Gitu kan konsep belajar kan seperti itu. Jadi harus gini, mantap lah. Iya betul banget. Mau nambahin ya, nambahin saya juga tadi. Kalau masuk organisasi itu nggak harus orang yang mumpuni banget gitu. Pas. Kayak organisasi apalagi HMPS Psikologi ini tuh merupakan organisasi yaitu wadah untuk mahasiswa berkembang maupun belajar gitu. Jadi nggak usah takut-takut gitu. Kalau misalkan, aduh aku tuh nggak punya kemampuan, aku tuh takut di depan umum gitu. Takut sama orang, aku tuh nggak ada kemampuan apa-apa gitu. Jangan takut gitu, karena kalian di HMPS kalian tuh bisa dapatkan itu semua gitu. Karena HMPS tuh bukan tempatnya orang-orang yang udah berpengalaman gitu. Iya, jangan TBL. Apa tuh? Takut banget loh. Oke. TBL, Gini, TBL. jadi di luar dari organisasi aku punya pertanyaan buat kalian. Gimana sih kalian memandang kata healing? Itu kan udah kita sering denger kan healing, capek dikit healing, terus stres dikit healing, gitu. Itu gimana sih kalian memandang itu? Gitu? Healing hilang. Bukannya udah apa ya? Udah overuse gitu. Udah kebanyakan yang pakai gitu. Arti healing itu kan sebenarnya sembuh ya. Iya. Healing berarti penyembuhan. Artinya kita suatu kegiatan gitu mungkin ya, ini bahasanya aku nggak tahu juga nih kita nemu dari mana kan healing ini. Iya. Kan bahasa
Itu healing gitu loh. Nah, yang aku lihat ini fenomenanya menurutku ya, menurut pandanganku, ketika orang bilang dia mau healing gitu loh, dia tuh sedang liburan gitu loh, bukan healing. Kalau healing kan kita misalnya melakukan kegiatan, misalnya nih, wah kita kemah gitu loh. Nah setelah kita healing, stresnya kita hilang, apa misalnya kayak pusing kita dan segala macam itu hilang gitu loh. Nah sekarang kan kebanyakan orang misalnya healing, besoknya aduh pusing lagi nih, banyak kerjaan bagaimana, kan nggak sembuh, habis duit ya kan? iya, kan nggak sembuh gitu loh. Jadi sekedar liburan. Kalau liburan kan suatu kegiatan, ya kita meliburkan kegiatan rutinitas kita gitu loh. Nah sedangkan healing kan kita menyembuhkan apa yang menjadi permasalahan dalam hidup kita gitu loh. Bisa jadi misalnya aku healing ini dengan aku rapat gitu misalnya, terus selesai kelar masalahnya, kan nggak pusing lagi. Nah itu healing menurutku gitu loh. Kadang kita yang bikin diri kita sendiri pusing ya sebenarnya. kan Kita gitu. sendiri. Iya benar. Padahal sebenarnya ya udah healing, udah pokoknya istilahnya kita mengkosongkan diri kita di waktu healing itu, ya seneng-seneng lah istilahnya. Habis itu besokannya pusing lagi, healing lagi, dikit-dikit healing. Iya, itu kan dikit-dikit kabur healing. dari permasalahan Iya, kan nggak kelar-kelar jadinya. Nggak kelar-kelar. Kayak gitu. Itu gimana menurut kalian? Kalau dari kita bahas dari healing tadi ya kayak gitu. Oke, aku mau lanjutin juga yang udah dibahas sama saya tadi, kayak mungkin lebih tepatnya ini sih, tolong bedakan healing dengan piknik ya, karena kan Iya, betul. kayak healing setiap orang tuh beda-beda juga gitu. Kayak gitu tuh mereka tuh malah cuman apa ya namanya, mengalihkan gitu, kayak mereka tuh dengan sesaat itu mereka pergi liburan itu mereka tuh bahagia gitu, cuman nanti saat mereka kembali ke kamar itu tuh karena mereka belum selesai dengan masalah mereka, itu mereka kembali lagi dengan tekanan-tekanan itu, Iya. dengan pikiran-pikiran negatif mereka gitu, makanya mereka melakukan self-harm itu tadi gitu. Nah, makanya penting banget itu dari kita sendiri nih untuk bisa mengenali diri kita sendiri gitu loh. Iya. Kayak gitu. Apalagi mungkin ada beberapa teman-teman yang lagi stress out juga karena masalah kegiatan juga, ada Iya. berbagai macamnya. Terus kayak bingung nih time manajemennya harus kayak gimana. Terus untuk diri sendiri tuh kadang nggak punya waktu kayak gitu. Akhirnya kalian ngelakuin hal-hal yang mungkin sebenarnya itu sakit guys gitu. Iya. Tapi percaya deh kalau misalnya kita bisa ngenalin diri kita sendiri, kita bisa ngatur hal-hal tersebut, mungkin itu akan sedikit mengurangi tekanan yang ada dari diri kita. Iya, apapun masalahnya tetap full senyum mas Jangan pernah nutupin emosi Iya. kalian. Kalau misalkan Iya. kalian mau sedih, nangis, kayak banyak masalah banget, nangis itu nggak apa-apa, karena nangis itu tuh suatu hal yang wajar kok. Setiap manusia pasti pernah nangis, bayi Iya. baru lahir pasti nangis. Iya. Dan juga ada kayak stigma kalau cowok nangis tuh itu cowok nggak boleh nangis gitu. Iya. Kalau nangis, lemah lu. Cowok kok nangis gitu. Itu pemikiran yang udah kolot banget sih. Iya Kayak, sih. cowok tuh juga manusia loh gitu, kayak wajar cowok mau nangis gitu, cuman lebih sering tuh cowok tuh gengsi kalau misalkan Iya. mau nangis kan. Gengsi ya? Iya nggak? Gengsi banget ya. nangisnya sendiri sih di kamar kunci pintu gitu Iya, kan kalau aduh. misalkan kalian gengsi untuk nangis di depan umum gitu kan, kalau biasanya kalau cewek itu lebih ekspresif gitu ya, sedangkan kalau cowok tuh lebih susah untuk mengekspresikan emosinya gitu, karena mungkin dari kecil udah di apa namanya Dituntut. iya dapat stigma Iya. gitu, kayak ih cowok jangan nangis gitu, kamu tuh cowok harus kuat gitu, sedangkan cowok sendiri itu tuh manusia yang Bukan Superman iya, ya. Superman aja nangis loh. Iya, nangis yang luar laser ya. Superman. Paling Aja. Jadi cowok tuh juga manusia ya guys ya. Kayak kata Ica tadi itu tolong ya di stabilo, cowok tuh juga manusia. Kalian bebas tuh mengekspresikan marah, sedih, senang, loncat-loncat juga nggak apa-apa. Bukan cuma cheerleader loh yang harus loncat-loncat. Iya, oke. Jadi Siap, malu. siap. Kayak gitu. Tapi ya ini terakhir sih mungkin kalau dari Sayoga dan Ica sendiri, kita tadi juga udah belajar kalian time manajemennya kayak gimana. Terus juga kita juga belajar tadi di organisasi itu sendiri kita harus ngapain aja dan bagaimana cara untuk memulainya, kita juga udah belajar tadi. Boleh nggak sih kalian
ceritain dikit aja one point dimana kalian ngerasa aku seneng nih di organisasi ini gitu. Maksudnya gini, kalian juga udah 2 periode nih. Iya. Nah, itu one point yang ngebuat kalian, oke, aku harus tetap mempertahankannya ini juga, walaupun nanti impactnya bukan sekarang gitu, pasti nanti kayak gitu. Apa sih gitu alasan kalian untuk mempertahankan hal itu gitu? Ya, kalau dari aku ya, aku ngelihatnya gini dan aku mikirnya gini. Kalau aku punya suatu ilmu, aku punya berbagai pengalaman dan segala macam, terus aku bagikan ke orang lain, dan orang lain itu memahami dan dia bisa mengembangkan apa yang aku sharing ke dia, terus dia bisa menjadi lebih mandiri, mereka lebih bisa mendapatkan kemampuannya dia lebih paham tentang potensi dalam dirinya, terus dia bisa mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Nah di saat itulah aku merasa lebih senang gitu loh. Jadi motivasiku tuh ya terus itu gitu loh. Tapi jadi aku kan sebagai ketua nih, nah aku kan harus bisa mengatur nih di saat apa aku harus memberikan suatu instruksi, suatu perintah, di saat apa aku memberikan saran dan masukan gitu loh. Artinya memang terus membangun. Artinya dari teman-teman juga bisa berkembang hingga akhirnya mereka bisa lebih jadi mandiri gitu, melebihi dari aku pun. Itu sangat luar biasa sih kalau menurutku, dan saat itu aku merasa seneng gitu. Kalau Ica sendiri? Ada beberapa hal yang udah disampaikan sama saya juga, dan aku tambahin ke dari aku, lebih senang karena aku bisa berbaur juga dengan orang-orang baru gitu. Kayak kita tuh, apalagi kita masih kuliah online ya gitu, dan sedangkan kayak minim juga untuk ketemu dengan orang-orang baru juga gitu. Sedangkan di organisasi ini aku bisa jadi ketemu orang-orang baru yang sebelumnya belum aku kenal gitu. Dengan Sayoga ini, dia dari Bali gitu, kayak nggak pernah kepikiran juga bakal ketemu orang Sama dari Bali. blibli.com ya, blibli.com. Gitu kan. Welcome to Bali. Iya. Bali Paradise. Dan apa ya, jadi banyak pengetahuan juga selain soft skill ya. Selain itu aku juga jadi tahu gitu cerita-cerita dari Bali kayak gimana, adat istiadatnya gitu. Jadi tambah ilmu juga gitu loh. Terus juga aku senengnya bisa berkembang bareng juga gitu. Kayak tadinya tuh aku tuh orangnya pemalu gitu, dan sekarang bisa sedikit kurang gitu pemalunya gitu. Jadi bisa ngobrol dengan banyak orang, itu tuh satu hal yang menyenangkan sih gitu. Oke, banyak banget sih. Iya, Ini banyak banget kita sih. sharingnya tuh banyak banget kita dapat. Daging semua. Daging semua. Jadi kalau misalnya gue bisa nge-highlightnya ya dia, yang pertama kalau dari sisi kita sebagai mahasiswa psikologi ke organisasi juga, kita jadi lebih bisa memahami karakter orang lain, karakter diri kita sendiri. Terus juga ketika kita di organisasi kita bisa ngatur time management juga, terus juga dalam artian mengkontrol self control kita juga kena di situ, dimana kalau misalnya kita capek, kita harus tahu sendiri perasaan capek itu karena apa. Kalau misalnya kita butuh sesuatu, kita harus tahu dulu nih kita mau melakukan apa kayak gitu. Dan poinnya adalah gak semua ya guys, anak organisasi itu kedepannya pengennya kayak untuk gaya-gayaan doang atau gimana. Banyak banget yang bisa kita dapetin. Kontrol diri tuh banyak banget gitu loh. Kayak tadi fenomena kata healing juga kayak gitu. Nah, terus terakhir banget nih. Gimana sih pandangan kalian tentang stigma kalau mahasiswa psikologi itu dukun gitu? Nah iya, itu banyak banget. Itu terakhir banget. Pandanganku tentang mahasiswa psikologi itu dikatakan dukun ya gitu loh. Jadi kalau kita balik lagi memahami, kita ini mencari ilmu gitu ya. Selain untuk dari diri kita sendiri, selain juga kita menerapkan ilmu itu, kita belajar ilmu ini kan untuk memprediksi. Sama juga kayak di pembelajaran manajemen mungkin ya, dia kan memprediksi misalnya sahamnya naik apa turun gitu kan. Nah itu kan kayak dukun juga. Terus ini misalnya BMKG gitu kan, klimatologi, geofisika gitu kan.
Nah, dia kan memprediksi besok tuh cuacanya hujan, apa panas, apa mendung gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya kayak dukun juga. Iya. Tapi kan itu hanya sebuah prediksi. Sama kita di psikologi kan, dengan dia pengalamannya seperti ini, dengan semisalnya dia pernah melakukan hal seperti ini dan segala macam, nah, kayaknya kepribadian ini dia seperti Kena ke ini situ. gitu lah ya, kebiasaannya bakal ngarah ke sini Iya, gitu lah. iya. Nah, cuman kalau dari aku ngelihatnya kan karena sangat relate ya di kehidupan kita gitu, terus kena paparan sosial media Iya, bertubi-tubi bener-bener. gitu, terus ngelihat secara psikologi Iya. gini-gini segala macam, jadinya orang itu cuma mandangnya di psikologi aja yang Iya. bisa memprediksi, padahal kan semua Ada ilmu juga. pun bisa kita yang melakukan prediksi yang tujuannya untuk mengantisipasi kan Iya. gitu. Kalau dari Ica Gitu. sendiri? Bener banget. Kalau dari aku nih, mahasiswa yang dibilang dukun kuliah di perdukunan gitu ya. Sebenarnya iya sih, kita emang memprediksi itu ya, memprediksi kayak sifat atau perilaku seseorang gitu, dan lebih ke melihat latar belakang seseorang tersebut gitu, kayak misalkan orang tersebut tuh berperilaku tersebut atau mempunyai kepribadian tersebut karena sebuah suatu hal yang udah terjadi di sebelumnya gitu loh. Karena itu kita juga jadi bisa lebih memahami lagi individu tersebut gitu. Oke. Dan itu pun ada kode etiknya juga ya, Iya, dalam benar. kita menilai, jangan asal menjudge dan segala macam gitu. Diagnosis juga. Iya, Betul. self diagnosis juga nggak boleh. Iya, ya? self diagnosis. Itu nggak boleh ya teman-teman. Dilarang. Ya. Dilarang. Kalau kalian capek, peluk aja diri sendiri. Butterfly hug. Aduh. Iya, kayak gitu. Set. Oke, banyak banget loh Di, kita dapet Iya. ini nih pelajaran dari Ica sama Sayoga. Makasih banget udah Makasih mau banget. datang di Ngobam. Iya, yeay. Banyak banget, kita tadi juga sharing-sharingnya udah luar biasa. Aduh, gak kepikiran sih di aku tadi. Kayaknya kepala gue nih penuh deh sekarang nih. Oh, Kayaknya mau aduh. healing lagi deh. Ininya minum kopi. Oh iya, pasti. Oke, mungkin kalau dari aku sebagai mahasiswa psikologi sangat amat terkesan juga mendengar mereka. Terima kasih banyak atas Iya, waktunya. sama-sama. Makasih sudah udah diundang loh. Nanti Tapi loh yang makasih. Iya, nanti kita main-main bareng ya, kayak gitu. Kan kita Oke. bisa Oh iya. apa nih? Mau main apa nih? Gitu aja. Oke. Gitu, nggak apa. Sekian dari kita pembahasan tentang dunia organisasi sekaligus juga kita sebagai mahasiswa psikologi. Tunggu di podcast Ngobams berikutnya. Dadah. Dadah.